100 Tionghoa Indonesia berpengaruh. Chong Afi. Perkembangan kota Medan tidak terlepas dari sosok satu ini. Sosok pengusaha Tionghoa bernama Chong Afi yang terkenal akan kedermawanannya dan kekuatan ekonomi politiknya yang kala itu begitu dihormati di kota Medan. Chong Afi lahir di Guangdong, Tiongkok pada tahun 1860. Beliau berasal dari keluarga Hakka dari distrik Meisien. Ketika lahir, beliau bernama Chong Fung Nam, kemudian mendapat nama Chong Yao Hien dan akhirnya lebih dikenal dengan nama Chong Afi. Beliau berasal dari keluarga sederhana. Sejak muda beliau sudah membantu orang tuanya berdagang bersama sang kakak. Meskipun hanya mengecap pendidikan seadanya, namun Chong Afi adalah sosok yang ulet dan cerdas. Ia pandai berdagang dan membawa usaha keluarganya cukup berkembang kala itu. Pada suatu ketika, Chong Afi memutuskan merantau ke Hindia Belanda. Pada tahun 1875, ia menyusul sang kakak Chong Yong Hien dan tiba di Medan. Ketika itu beliau baru berumur 18 tahun. Seperti kebanyakan perantau Tionghoa, ia hanya dibekali uang secukupnya, namun memiliki tekad dan keuletan untuk sukses di perantauan. Kakaknya yang telah tiba di Medan 5 tahun sudah menjadi sosok yang disegani komunitas Tionghoa Medan dengan menjadi kapitan Tionghoa. Dengan rekomendasi sang kakak, Chong Afi bekerja pada Chong Sui Fo, sahabat sang kakak. Beliau ditugaskan di berbagai posisi, dari mulai memegang pembukuan, melayani pelanggan, penagih utang, dan lain-lain. Beliau bekerja dengan ulet dan terkenal sebagai sosok yang pandai bergaul, tidak hanya dengan orang Tionghoa, tetapi juga dengan etnis lainnya. Ia juga mulai belajar bahasa Melayu kala itu. Chong Afi adalah sosok yang tangguh dan memiliki pendirian. Beliau menjauhi hal-hal negatif seperti candu, judi, mabuk-mabukan, dan pelacuran. Ia menjadi teladan bagi banyak orang dan menampilkan watak kepemimpinan yang sangat menonjol. Beliau sering menjadi penengah bila terjadi masalah antara orang Tionghoa dan etnis lainnya. Bahkan pejabat-pejabat Belanda sering meminta bantuannya bila terjadi keributan buruh di perkebunan Belanda. Kemudian beliau diangkat menjadi letnan Tionghoa. Lalu ketika sang kakak wafat, beliau diangkat menjadi kapitan. Karena hubungan baiknya dengan Sultan Delhi serta prestasinya, ia kemudian diangkat menjadi anggota Dewan Kota dan Kebudayaan, sekaligus penasihat Hindia Belanda untuk urusan Tiongkok. Chong Afi memiliki hubungan yang baik dengan Sultan Delhi pada kala itu, sehingga Sultan banyak membantunya dalam bisnisnya. Beliau memiliki perkebunan tembakau yang luas di Delhi, perkebunan teh di Bandar Baru, dan perkebunan kelapa. Di Sumatera Barat, beliau memperluas usahanya di bidang pertambangan. Bahkan ia bekerja sama dengan Chang Pixi mendirikan perusahaan kereta api di Tiongkok Selatan. Dalam menjalankan bisnisnya, Chong Afi selalu memegang 3 hal, yakni jujur, setia, dan bersatu. Ia berprinsip di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Ia membagikan 5% keuntungannya pada pekerjanya. Chong Afi dikenal berjasa besar membangun kota Medan, kala itu bernama Delhi Tua. Ia menyumbang menara lonceng untuk gedung balai kota Medan yang lama, menyumbang pada pembangunan Istana Maimun, Gereja Uskup Agung Sogyo Pranoto, kuil Buddha di Brayan, kuil Hindu untuk orang India, Batavia Bank, Delhi Bank, dan jembatan kebajikan di Jalan Jainal Arifin, serta mendirikan rumah sakit Cionjijan. Beliau pelopor industri kereta api pertama di Sumatera Utara. Chong Afi terkenal dermawan pada siapa saja, tanpa memandang suku ras, sehingga ia dihormati dan disenangi seluruh kalangan di kota Medan. Beliau banyak menyumbang untuk orang-orang tidak mampu. Beliau sangat menghormati kaum muslim.
itu ditunjukkannya dengan berperan serta mendirikan Masjid Raya Al-Masum dan Masjid Gang Bengkok, serta beliau sering ikut serta dalam perayaan keagamaan-keagamaan Islam. Karena sumbangsi beliau sebagai penghormatan kepada beliau, nama beliau diabadikan sebagai nama sebuah jalan di kota Medan. Namun kemudian diganti menjadi Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena sifatnya yang dermawan dan toleran, tanpa membedakan ras etnis, beliau senantiasa dikenang warga Medan dan sekitarnya. Chong Afi tutup usia pada 4 Februari 1921 karena pendarahan otak. Seluruh masyarakat Medan berduka. Ribuan pelayat datang dari Medan, Sumatera Timur, Aceh, Padang, Penang, Malaya, Singapura, dan Pulau Jawa. Orang-orang memenuhi jalan untuk mengantar kepergiannya. Prosesi pemakaman beliau berlangsung megah dengan khidmat. Sebelum beliau meninggal, beliau mewariskan sebagian hartanya untuk Yayasan Toen Mon Tong. Ia menuliskan permintaan agar yayasan tersebut memberikan bantuan kepada anak-anak dan pemuda berbakat berkelakuan baik yang ingin menyelesaikan pendidikannya tanpa membedakan suku ras, serta berpesan agar yayasan membantu mereka yang tidak mampu bekerja karena cacat, dan juga para korban bencana alam. Semua dilakukan tanpa memandang suku dan etnis. Saat ini, bangunan kediaman Chong Afi di Jalan Ahmad Yani, Kesawan, Medan yang didirikan pada tahun 1900 dijadikan Chong Afi Memorial Institute atau yang dikenal dengan nama Rumah Chong Afi. Rumah ini juga merupakan tempat wisata sejarah yang cukup menarik di kota Medan, di mana Anda dapat melihat asimilasi budaya Tionghoa Melayu pada akhir abad 19 hingga awal abad 20. Sosok dermawan dan toleran seperti Chong Afi sangat sulit kita temui. Kisah dan pencapaian beliau akan selalu dikenang sebagai lembaran sejarah harum etnis Tionghoa di Nusantara. Sedikit ingin saya sampaikan, saya pernah membaca sebuah artikel di media sosial seorang tokoh yang nyinyir kenapa sebuah jalan di kota Medan diberi nama Jalan Chong Yong Hian. Apa kontribusi Chong Yong Hian untuk kota Medan itu sendiri. Dan ingin saya katakan pada beliau agar segera belajar sejarah dan nonton video ini. Kontribusi Chong Yong Hian pada masanya kepada kota Medan sangat-sangat besar. Dan kontribusi Anda untuk kota Medan di masa ini sangat-sangat kecil. Sekian video ini. Saya mohon subscribe, like, dan share video ini. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kita bersama menceritakan sejarah bagi generasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton.